Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Najmi dengan NIM 190102066, MK Perbankan Syariah, Fakultas dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan dua produk jasa perbankan syariah. Yang pertama ada tabungan syariah. Tabungan syariah ialah bentuk simpanan antara nasabah dengan perbankan, di mana nasabah menyetorkan uang kepada perbankan syariah dengan menggunakan akad mudharabah, atau wadiah, di mana pihak bank yang mengelola dana simpanan tersebut dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Produk jasa bank yang kedua ialah deposito syariah. Deposito syariah ialah produk simpanan jangka panjang antara nasabah dengan perbankan, di mana nasabah ini bisa dalam perorangan atau dalam bentuk perusahaan. Dana simpanan tersebut bisa ditarik apabila dana simpanan tersebut telah masuk tempo atau telah masuk jangka waktu simpanan berdasarkan pilihan pada akad tersebut. Misalnya temponya pada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan. Prinsip pada produk ini sama dengan pada tabungan syariah, yaitu menggunakan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan. Biasanya umumnya pada prinsip ini menggunakan perbandingan 60:40. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ialah jelaskan tentang pengukuran penilaian kesehatan bank. Pada penilaian kesehatan bank terdapat 4 macam. Yang pertama pada risiko, yang kedua pada GCG, yang keempat pada rentabilitas, dan yang ketiga pada rentabilitas, dan yang keempat pada permodalan. Pada risiko kita menggunakan rumus NPF dan FDR. Pada GCG tetap menggunakan GCG. Pada permodalan menggunakan rumus CAR, dan pada rentabilitas kita menggunakan rumus ROA dan BOPO, dan yang terakhir pada permodalan kita menggunakan rumus CAR. Cara pengukurannya ialah pada tiap-tiap rumus tersebut terdapat tabel, yaitu terdiri dari rasio dan predikat. Pada tiap-tiap rumus terdapat rasio yang berbeda-beda dengan tujuan dengan mencari predikat yang sama. Itu predikatnya terdiri dari 5, yaitu sangat sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Misalnya kita katakan saja pada bank muamalat kita mencari NPF tahun 2020. Maka kita melihat dulu pada 2020 di NPF angka, misalnya kita katakan saja 5%, NPF-nya 5%. Maka kita melihat pada tabel NPF di tabel rasio 5%, termasuk kepada rasio manakah 5% tersebut. Dan setelah kita melihat di rasio, maka kita lihat di tabel predikat. Misalnya kita katakan saja 5% termasuk di rasio yang urutan pertama paling atas, dan predikatnya ialah sangat sehat. Begitu juga dengan rumus pada yang lainnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ialah sebutkan 3 isu kontemporer pada perbankan syariah. Pada perbankan syariah terdapat 3 isu. Yang pertama ialah problem aspek komitmen dan pelaksanaan yang masih rendah. Yang kedua, problem aspek sumber daya manusia yang kurang berkompeten dan profesional. Yang ketiga, problem aspek strategi pemasaran yang masih adaptif dan responsif.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.